Saudara, para suster, Romo, tadi di pengantar tuh saya bilang kalau seandainya Allah yang dari atas itu ya, dia iseng-iseng dia lihat ke bawah gitu kan, lihat manusia. Terus dia bilang, ini manusia ini gimana ya kalau suatu saat saya hukum aja deh gitu ya. Lalu dia mulai cari-cari alasan. Kira-kira alasan apa ya yang bisa saya pakai nih? Allah lagi berpikir untuk menghukum manusia. Lalu dia mulai flashback. Oh iya. Lalu dia buka lagi rekodnya. Saya masih ingat kata Allah itu. Saya masih ingat yang namanya pemberontakan Adam dan Hawa. Manusia pertama. Itu sudah jelas sekali itu. Sudah saya kasih taman, tempatnya nyaman, semuanya itu ada, perintahnya cuma satu, jangan makan itu. Dilanggar. Sakit. Itu kalau bahasanya alam mungkin sakit dia itu. Dilanggar itu. Pertama kali itu pemberontakannya itu, pemberontakan manusia pertama. Allah buka lagi filenya. Dia lihat, nah, aku pilih satu bangsa, namanya bangsa Israel. Aku pilih bangsa ini sebagai bangsa pilihan. Aku mau selamatkan mereka dari Mesir ke tanah terjanji. Tapi apa yang terjadi? Sapilah dibuat, lembulah dibuat, segala macam dibuat untuk menyembah bukan Allah, tetapi benda-benda itu. Menggerutu dan lain sebagainya. Itu track recordnya Allah melihat. Dan masih banyak lain lagi. Sampai Allah tuh lihat kita sekarang ini. Manusia modern. Nggak jauh-jauh beda-beda amat ternyata ya. Bentuknya aja yang agak modern gitu kan. Tapi ya tingkah lakunya ya nggak jauh beda sih ya. Maka wah gimana ini ya. Dihukum atau enggak? Dihukum atau enggak itu ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya ya. Gambaran kalau kita mencoba melihat merenungkan bagaimana Allah itu berpikir gitu ya. Nah, itu dari sisi Allah. Dari sisi kita nih, manusia, coba nih ya, cocok nggak ya? Cocok nggak nih ya? Kadangkala kalau kita itu sedang merasa bersalah-bersalahnya gitu ya, entah kejadian yang kita buat atau apa lain sebagainya, lalu kita kadangkala begini, memang saya itu pantas untuk mendapatkan murka Allah gitu ya. Karena memang I'm so dumb gitu ya. Jadi berbuat sesuatu yang begitu tidak pantas. Dia merasa oke, kalau Allah marah ya itu pantas lah. Karena saya memang berbuat demikian. Atau juga, nih lagi masa-masa susah, lagi begini ya, lagi COVID begini ya. Kita lagi susah, kemalangan, lalu tanpa sadar referennya yang keluar itu adalah Allah sedang menghukum saya. Itu kadang-kala begitu. Itu kalau di Amerika mungkin yang begitu agak sedikit ya. Di Indo, di mana-mana keren itu pokoknya. Ada masalah sedikit sakit, Allah sedang menghukum saya. Luar biasa. Padahal Allah nggak pernah menghukum gitu kan. Kamu aja yang coba-coba membuat-buat sendiri. Atau lanjutannya dengan perasaan-perasaan terhakimin itu, kalau gitu buat sesuatu lah. Kalau Allah jadi senang kan. Kalau hukuman saya bisa ringan gitu kan. Jadi buat sesuatu manusia itu. Jadi manusia mulai buat ini, buat itu, buat ini, buat itu gitu ya. Seolah-olah mengatakan kalau saya berbuat sesuatu, maka hukuman saya nanti bisa dikurangi. Seperti itu. Padahal nggak bisa. Allah tidak demikian. Kalau gitu, apa sih sikap sejati Allah buat kita? Apa sikap Allah yang sebenarnya itu jauh dari pikiran kita? Manusia banyak ngayal, padahal itu nggak benar. Kitab suci tadi sudah bilang, dengan cinta yang besar, Allah mencintai kita. Dan Allah mencintai dunia. Itulah sikap Allah kepada kita. Versi-versi yang lain itu ngarang-ngarang. Saya sedang dihukum oleh Allah. Kalau bahasa Jawanya, baper lu ya gitu ya. Bawa perasaan gitu kan. Begitu kan. Baper gitu. Nggak pernah Allah menghukum. Karena Allah itu begitu mencintai kita. Mencintai manusia. Hanya seringkali ya ekspresi-ekspresi cinta Allah ini yang tidak tertangkap. Seolah-olah manusia itu akan mengatakan, iya, saya itu bisa mencapai yang namanya keselamatan. Suatu ketika ada orang ini, dia sudah meninggal.
Dia meninggal, lalu dia ketemu Santo Petrus di gerbang kerajaan surga, gate of heaven. Mau kemana? Atau orang itu bilang, saya mau masuk surga. Oke, kamu mau masuk surga, begini caranya. Kamu sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu buat di bumi ketika kamu masih hidup, nanti saya yang nilai berapa poin untuk setiap kebaikan. Kalau sampai 100, masuk surga. Dia bilang. Kalau tidak, no way. Stay outside of the heaven. Oke, mulai dia. Santo Petrus, saya sudah menikah dengan hanya satu orang perempuan selama 50 tahun. Saya tidak pernah selingkuh, saya tidak pernah curang, berpikir saja untuk selingkuh pun saya tidak pernah. Wow, luar biasa. 3 poin. Hah? Hanya 3? 3 poin. Oke. Santo Petrus, saya itu rajin misa. Misa harian saya datang, misa mingguan saya datang. Kadang saya misa seminggu 2 kali, 3 kali saya ikuti misa. Saya melayani di gereja, pokoknya gereja itu sudah seperti rumah saya. Hebat sekali kamu. 1 poin. 1. Waduh. Nggak putus asa orang itu. Dia coba lagi, Santo Petrus. Saya bikin yang namanya food kitchen. Saya itu masak buat tunawisma. Mereka yang terlantar saya kasih makanan. Yang mereka yang kesusahan saya beri bantuan. Amazing. But just 2 point. Hah? Hanya 2 gitu. Lalu orang itu dengan sebalnya dia bilang, Santo Petrus, kalau begini caranya, dia bilang, hanya dengan rahmat Allah saya bisa masuk surga. Dia bilang. Bingo, 100 poin, masuk surga. Jadi poinnya apa? Manusia itu kadang-kala berpikir, ya saya buat ini, buat itu, bikin kegiatan religius ini, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ini berlutut sampai dengkulnya lecet, begitu ya. Pikirnya itu bisa selamat, masuk surga. Padahal masuk surga atau tidak, selamat atau tidak, itu adalah rahmat Allah. Gitu. Itulah persis yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam yang namanya dokumen Redemptoris Missio. Dia bilang, status yang kita miliki ini, status anak Allah, bukanlah kepunyaan kita, tetapi adalah rahmat dari Yesus Kristus. Maka kalau kita nanti itu, sekali lagi, akan memperoleh keselamatan, itu oleh karena Yesus Kristus. Bukan karena usaha kita. Bukan karena usaha kita. Saya sudah jadi romo, nanti masuk surga. Siapa tahu. Nanti baru kita tahu ya. Nanti ketemu di sana, romonya nggak masuk surga. Kan? Waduh, celaka 13 itu. Misalnya begitu ya. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengatakan begini secara ringkas dan singkat. Jadi, kalau kita mengartikan keselamatan, ya, itu artinya bebas dari kutukan, bebas dari hukuman, seperti nada bacaan-bacaan hari ini. Oleh karena ada rahmat gratis dari Yesus Kristus. Maka kutukan, penghakiman yang sebenarnya, itu yang kita pilih sendiri. Kan Allah sudah bilang, kamu mau selamat. Nih lu, aku kasih putraku Yesus Kristus. Ya kan Allah kasih nih lu, ditunjukkan nama Allah. Tapi Allah itu kan perfect, super duper perfect gentleman. Dia nggak pernah maksa. Sudah ditunjukkan, mau terima, good. Tidak, ya sudah. Allah nggak pernah maksa. Nah, yang terima Yesus Kristus, dia selamat. Yang menolak, ya, ada di bawah hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Lah itu putra yang mencerminkan sepenuhnya aku. Kamu saja tidak percaya kepada dia. Apalagi mau percaya kepadaku. Gitu kan? Mudahnya itu seperti itu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita kembali lagi ke alur tadi yang saya jelaskan dalam khotbah ini, Allah itu nggak pernah ngutuk kita. Allah tidak pernah ngutuk manusia.
Hanya manusia itu kadang pilih jalan sendiri sehingga dia itu menjadi tanda kutip merasa terkutuk. Bahkan orang Katolik demikian. Ini loh keselamatan dalam Yesus Kristus. Sudah diserahkan kepada kita, putranya sudah dikorbankan, tapi kita kadang Senin Kamis lupa ingat. Oke ya, oke. Tuhan menyelamatkan kita. Oke, terima kasih. Kadang-kadang iya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa itu. Maka yang kelihatan adalah imannya Natal dan Paskah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau begitu kok mau selamat itu. Maka, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil ini sebenarnya sederhana sih. Mau selamat, ya percaya. Udah. Tidak mau selamat, ya pilihannya ya itu. Ya, tidak ada pilihan lain. Anda mau selamat, syaratnya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, mari kita sekarang mengukur level kepercayaan kita ini. Level kepercayaan kita. Kalau di Indo ini menarik ini. Kalau dalam situasi Indonesia, ya orang Katolik itu sulit membedakan antara Tuhan kita, Kristus, sebagai Tuhan dan sebagai penyelamat. Ya, kalau sebagai Tuhan dia bisa. Ya, jadi Tuhan itu yang tinggi, the Lord, ya, dipuji, disanjung, ditinggikan, dia bisa. Tapi sebagai penyelamat, the Savior, the only Savior, itu kebanyakan masih sulit. Akibatnya apa? Cari Savior-Savior yang lain. Paham ya? Savior-Savior yang lain. Mulai dari yang kelihatan, tidak kelihatan, berbentuk, tidak berbentuk, dan lain sebagainya. Dan itu challenge-nya kalau dalam konteks Indonesia. Mungkin dalam konteks Amerika challenge-nya adalah, jadi bagaimanakah yang namanya rasio, ya pemikiran Western, Barat itu memang betul bisa sampai kepada sebuah kepastian mengatakan, yes, I do believe in Jesus Christ, my only and the only Savior. Dan selesai. Kalau sudah begitu, tidak ada diskusi lagi. Maka, saudara-saudaraku terkasih, ini sudah minggu Prapaskah keempat, tanggal 28 nanti kita sudah masuk Holy Week, maka semoga kita masih semakin bisa memperdalam apa yang bisa kita timba dari bacaan yang kaya ini, yaitu bagaimanakah level percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.